Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1589. Mendengar tentang panjangnya usia Buddha dan memahami makna dari perkataannya. Sekiranya ingin tahu akan panjangnya usia Tathagata, harus lebih dulu tahu akan seberapa banyaknya tetesan air secara keseluruhan. Baru akan tahu kalau panjangnya usia Buddha adalah tiada terkira. Harus tahu akan seberapa beratnya Gunung Sumeru, baru akan tahu kalau panjangnya usia Buddha adalah tiada terhingga. Pada semua bumi, kalau akan banyaknya butiran debu, baru akan tahu kalau panjangnya usia Buddha adalah tiada terhitung dan tiada terhingga. Batasan dari alam semesta masih dapat diketahui, akan tetapi batasan dari panjangnya usia Buddha adalah tak terhitung. Semua orang harus bersungguh hati untuk menghayati. Panjang usia. Bab sebelumnya adalah bab panjang usia Tathagata. Bab panjang usia Tathagata adalah agar memberikan pemahaman yang jelas kepada kita, namun dalam naskah sutra terus-menerus menyebutkan tentang angka yang tidak terhingga. Angka yang tak terhingga ini juga berlaku untuk jumlah bodhisattva yang tak terhingga. Ukuran waktu adalah tak terhingga. Panjang usia Buddha juga adalah tak terhingga. Di antara semua angka tak terhingga ini, yang terpenting adalah panjang usia yang tak terhingga. Kita harus lebih bersungguh hati. Berapa panjang usia yang dibutuhkan untuk benar-benar mampu menyelamatkan dan membimbing begitu banyak makhluk hidup? Ketika menghadapi begitu banyak makhluk hidup dan ada begitu banyak prinsip kebenaran, pastinya kita harus menggunakan panjang usia untuk menganalisis semua hal tersebut. Sehingga panjang usia benar-benar sangat penting. Dan jika kita ingin mengetahui, sekiranya ingin tahu akan panjangnya usia Tathagata, kita harus lebih dahulu tahu akan seberapa banyaknya air secara keseluruhan. Berapa banyak air di bumi dan berapa banyak air yang turun dari langit. Kita harus menganalisis air-air tersebut. Sebenarnya ada seberapa banyak airnya. Tahu akan seberapa banyaknya tetesan air, baru akan tahu kalau panjangnya usia Buddha adalah tiada terkira. Hanya dengan begitu kita baru dapat mengetahui seberapa panjang usia Buddha. Panjang usia yang kita bahas di sini, kita tidak boleh melupakannya. Itu adalah pencerahan Buddha dan jiwa kebijaksanaan yang dicapai oleh Buddha. Kita harus lebih bersungguh hati untuk memahami hal ini. Kebijaksanaan itu tidak terbatas dan sulit dihitung, sehingga kita menggunakan cara demikian. Sebenarnya ada berapa jumlah tetesan air di dunia? Dengan menggunakan analogi ini, kita mengetahui bahwa panjangnya usia Buddha adalah tiada terkira, tidak dapat dihitung. Jadi, selain membandingkan dengan air, apakah kita bisa mengetahui jumlahnya air? Dengan tetesan, ada berapa banyak tetesan air? Untuk menggambarkan usia Sang Buddha, perbandingan lainnya adalah dengan menggunakan Gunung Sumeru. Jika Anda selalu mengetahui bahwa jumlah airnya sulit untuk dibandingkan, sebaliknya dapat menggunakan Gunung Sumeru untuk melihat seberapa beratnya dan berapa tailnya. Jika Anda mengetahui berat Gunung Sumeru dan dapat menganalisa berapa kilogram atau tail beratnya, maka kamu akan mengetahui berapa umur Sang Buddha. Bagaimana kita bisa mengetahui berapa berat Gunung Sumeru? Maka pada semua bumi, kalau akan banyaknya butiran debu, baru akan tahu kalau panjangnya usia Buddha adalah tiada terhitung. Menggunakan debu untuk berhitung, berapa banyak debu yang sebenarnya? Dikatakan air tidak bisa dihitung tetesnya. Gunung tidak bisa diukur beratnya.
Kalau begitu, kita gunakan pasir debu untuk menghitung, dan pasir debu, apakah kita mungkin bisa menghitungnya? Sebenarnya tidak mungkin untuk dihitung. Jika kamu bisa menghitung jumlah pasir debu, baru akan tahu kalau panjangnya usia Buddha adalah tiada terhitung dan tiada terhingga. Jika kita tahu bahwa pasir debu tidak mungkin bisa dihitung, maka usia Buddha Sakyamuni bagaimana bisa dihitung? Itu benar-benar tidak terhitung. Jadi, batasan dari alam semesta masih dapat diketahui. Ruang hampa seberapa besar sebenarnya? Bukan hanya bumi, dalam bumi, ruang hampa dunia adalah ruang angkasa bumi. Di luar bumi masih ada banyak galaksi lain. Seluruh ruang hampa, apakah ada batasnya? Pembatasan ruang hampa ini, di mana kita bisa memotongnya dan mengatakan ini adalah milik bumi, tidak bisa dipotong. Karena itu memang tidak terbatas. Jadi, batasan dari alam semesta masih dapat diketahui. Mungkin saja teknologi saat ini dapat mengukur hal ini sampai tingkat tertentu untuk memperkirakan luasnya alam semesta. Faktanya, alam semesta ini kosong dan tidak terbatas. Jadi, akan tetapi, batasan dari panjangnya usia Buddha adalah tidak terhitung. Jadi, tidak terhitung banyaknya. Kita telah menggunakan begitu banyak perumpamaan, mengambil air di dunia ini, dan menghitung tetesan airnya. Apakah ada cara untuk menghitungnya? Ini benar-benar angka yang tak terhitung. Teknologi sudah sangat maju, tetapi bahkan menggunakan air yang menetes setiap beberapa detik untuk menghitungnya secara umum saat ini, kami masih belum punya kekuatan untuk menghitungnya. Mengenai Gunung Sumeru, metode apa yang bisa kita gunakan untuk menghitung berat Gunung Sumeru? Menghitungnya juga tidak mungkin. Bagaimana dengan partikel debu? Karena kita telah membahas sutra, kita sering menggunakan partikel debu untuk mendeskripsikannya jumlahnya. Namun, kita belum dapat menemukan cara untuk menjelaskan jumlah partikel debu. Hal ini tidak mungkin. Kita bahkan mungkin mempunyai orang-orang yang sangat cerdas, seperti ahli matematika atau murid ahli matematika. Semuanya berkumpul bersama. Ini seperti bagaimana dalam bab perumpamaan kota gaib. Kita berbicara tentang bagaimana bahkan para ahli matematika atau para murid mereka, jika mereka semua berkumpul dan mengerahkan upaya terbaik mereka, mereka tetap tidak dapat menghitung jumlah dari partikel debu. Di depan telah disebutkan. Di tempat ini telah dibabarkan kembali berulang kali dengan jumlah yang tidak dapat dihitung dan tidak terhingga, para bodhisatwa dari jumlah yang tidak terhingga datang dan berkumpul dari batasan alam semesta. Jumlah bodhisatwa tidak terhingga dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semuanya datang untuk mengenal Dharma Buddha. Isi Dharma dan prinsipnya untuk mengetahui saja itu sudah tidak mudah, apalagi untuk memahaminya akan lebih sulit lagi. Apalagi menggunakannya menjadi tubuh Dharma. Di tubuh kita dengan batin yang sadar akan lebih sukar lagi. Dapat kita lihat bahwa kebijaksanaan Sang Buddha sangat susah untuk diukur. Kebijaksanaan ini bagaimana dapat terbentuk? Kita selalu mengatakan pada dasarnya dimiliki setiap orang. Pada dasarnya setiap orang memiliki. Pada bab keyakinan dan pemahaman, kita harus yakin pada Dharma Buddha. Ketika kita yakin, maka kemampuan untuk menjadi Buddha itu akan ada, di mana kita mulai mengukur kemampuan ini ketika pikiran ingin pergi ke suatu tempat, dalam sekejap roh meninggalkan tubuh, tidak tahu kemana perginya. Jika seseorang memanggil kita kembali, ketika mereka memanggil kita, dengan segera tidak peduli kemana kita pergi, berapa panjang jaraknya, berapa jauh negaranya, ke negara yang jauh, dan lain-lain. Suatu saat, seseorang memanggil kita. Pusat perhatian kita kembali, kita segera kembali. Apa? Kamu memanggilku? Ya, apa yang baru saja kamu pikirkan?
Aku sedang memikirkan anakku, tinggal di suatu negara dan situasi yang dialami anak saya. Begitu kamu memanggilku, aku langsung tersadar. Ketika aku mendengarmu, aku dapat segera merespons. Dalam waktu yang sangat singkat, sekejap, pikiran seseorang ini hanya berada di sudut dunia tertentu, bersenang-senang di sana bersama anak-anak mereka dan cucu mereka, menikmati hidup mereka, seperti sedang mengenang di tempat itu. Tetapi setelah dipanggil oleh Anda, pusat perhatiannya segera kembali. Mereka menyadari bahwa seseorang memanggil mereka. Ini bukankah kekuatan gaib yang besar? Ini bukankah ada cara untuk pergi, juga ada cara untuk kembali? Bukankah pergi dan datang leluasa? Namun, pikiran umat awam pada umumnya tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Pemikiran saya ada di sini, menyuruh saya memikirkan hal ini lagi. Pikiran bisa kebingungan. Satu pikiran memikirkan beberapa hal. Ini adalah kita umat awam. Pikiran tidak fokus. Oleh karena itu, yang dia ketahui hanyalah capung menyentuh air saja, tidak mendalam. Oleh karena itu, Dharma yang kita ketahui juga demikian. Capung menyentuh air yang bisa kita serap hanyalah sedemikian saja, karena batin kita tidak fokus. Kita mau memahami hal tidak mampu menyeluruh. Sang Buddha adalah menggunakan waktu yang sangat panjang, tidak berhentinya terus melatih, diasah, datang dan pergi. Waktu yang ditimbun juga panjang, waktu untuk memahami prinsip kebenaran, pengalaman di dunia, dalam waktu datang dan pergi ke dunia ini, diakumulasikan. Oleh karena itu, beliau bisa panjang dan lama, mengikuti niat hati beliau. Jalinan jodoh beliau dengan para makhluk membuatnya kembali berulang kali. Kita juga memiliki kemampuan ini. Kita mengikuti kemauan kita sendiri, tetapi kita sudah kehilangan kendali atas pikiran kita, berubah mengikuti kondisi luar. Ketika kondisi luar berubah, kita mengikuti pikiran kita untuk mencari kondisi. Demikian mengejar apa yang kita sukai. Di satu sisi, kita berubah mengikuti kondisi luar. Di sisi lain, kita berubah tanpa dapat kita kendalikan sendiri. Kembali dikendalikan oleh karma yang kita akumulasikan, membawa kita ke kondisi tersebut. Wujud dan rupa dari kondisi ini menggoda kita. Semua ini saling berhubungan. Kita mempunyai benih dan kondisi yang terakumulasi, yang membawa kita ke dalam karma ini. Kondisi karma ini telah mengikat kita. Inilah bagaimana mereka saling tarik-menarik. Pertama-tama kita melempar sesuatu, lalu ia dapat menariknya dan mulai menarik kita. Inilah kita makhluk awam yang tidak dapat memutuskan sendiri, sehingga mengikuti kekuatan karma yang kita lakukan sendiri. Kita telah melakukan begitu banyak kekuatan karma. Di dalam lingkungan dan jalinan karma yang begitu banyak, lingkungan dan jalinan karma saling tarik-menarik, saling menyeret dan membebani satu sama lain. Maka kita para makhluk tidak dapat menyerap begitu banyak kebijaksanaan, yaitu prinsip kebenaran dan kebenaran sejati, untuk dijadikan kebijaksanaan kita. Kita makhluk awam tidak mempunyai kemampuan itu. Sang Buddha adalah seorang yang tercerahkan. Selama banyak kehidupan, dia teguh pada tekad pembinaan diri dan mengikuti keinginannya sendiri. Sekarang, demi semua makhluk ini, saya tetap akan gigih ke suatu tempat. Ke tempat itu, saya akan mengamati akar kapasitas dan memberi pengajaran sesuai dengan jalinan jodoh para makhluk ini. Ini adalah Buddha. Seperti di Portugal pada tahun 2017, suatu masa yang amat panjang, berlangsung selama beberapa bulan kebakaran tiada berhenti. Dari hutan, gunung terbakar, hingga ke ladang perkebunan. Di gunung dan lahan pertanian yang dihuni orang, mulai dari gunung terus mengalami kebakaran. Hingga ke lahan perkebunan dan ladang pertanian, tempat di mana orang bercocok tanam. Demikian kebakaran terus berlangsung, hingga rumah penduduk pun ikut terbakar.
Peristiwa ini berlangsung hingga beberapa bulan. Bencana yang sangat parah. Pada waktu yang sama, Amerika Serikat diserang angin topan. Selanjutnya ke bagian selatan Amerika, yaitu Meksiko yang mengalami gempa bumi. Di saat yang sama, di California, Amerika Serikat terjadi bencana kebakaran. Bencana besar terjadi silih berganti. Insan suci di Eropa menjadi sangat sibuk, tidak bisa beranjak dari pekerjaan mereka. Mereka juga berpikir bencana kebakaran di Portugal itu telah berlangsung begitu lama. Kita tidak memiliki relawan setempat di Portugal. Jika relawan berangkat ke sana, mereka hanya akan melihat api yang sedang terbakar. Apa yang dapat kita perbuat? Setelah melewati pertimbangan kami, kita memutuskan untuk menunggu bencana berakhir, baru pergi memberi bantuan. Bantuan apa yang bisa diberikan? Maka ditunda hingga akhir tahun 2017. Akhirnya kita pergi mensurvei keadaan di sana. Kita menemukan bahwa daerah ini mengalami bencana amat parah. Siapa saja relawan yang pergi ke sana? Relawan dari banyak negara. Insan suci dari Amerika dan Eropa adalah kelompok pertama yang pergi. Pergi untuk mensurvei, untuk mendalami keadaan. Kemudian ada kelompok kedua dari relawan yang menentukan hendaknya bagaimana membantu mereka dan memutuskan siapa yang benar-benar bisa pergi ke sana. Semua orang kembali berkumpul untuk rapat. Orang-orang dari beberapa negara memberikan pendapatnya. Setelah itu diputuskan bahwa Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain, beberapa negara ini akan bekerja sama untuk merencanakan distribusi. Mereka membeli barang lokal dan mengirimkan syal, selimut, dan sebagainya ke sana lewat udara. Para relawan juga menyediakan klinik gratis. Selama suatu kegiatan distribusi dan klinik gratis, ada beberapa kisah yang menyentuh. Yang terpenting adalah di dalam laporan disebutkan ada dokter yang berkata, cinta kasih adalah obat yang bagus. Obat yang terbaik adalah cinta kasih. Cinta kasih yang tulus. Ketika klinik gratis dibuka di sana, hampir semua orang berada dalam keadaan menderita dan syok. Salah satunya adalah nenek berumur 70 tahun. Ketika ia pergi melihat dokter, pandangan matanya kosong. Ia tidak ada semangat sama sekali. Ketika ia datang menemui dokter, ia mulai berbicara. Namun dokter kita tidak bisa memahaminya. Kondisinya seperti ini, tidak ada ekspresi, dan pandangan matanya kosong. Mereka menyambut dan memintanya untuk duduk. Ketika dokter bertanya kepadanya, ia hanya menunjukkan ekspresi kosong seperti itu. Ketika penerjemah bertanya kepadanya, dokter kita segera mengambil sebuah gantungan dengan ukiran kata damai dan meletakkannya di atas meja. Kemudian dokter menggunakan tangannya membalikan wajah ibu tua ini menghadap kepadanya. Tangan satunya lagi diletakkan di lututnya. Dengan berbisik pelan, dokter bertanya kepadanya. Selanjutnya, dokter akan mengukur tekanan darahnya. Setelah ukur tekanan darah, dokter lalu berkata kepadanya melalui penerjemahnya. Dokter mengambil liontin yang terdapat sebuah kata aman, berwarna merah, dan memberikan kepada ibu tua. Dokter menjelaskan arti dari kata aman, karena dia melihat ibu tua ini kelihatan gelisah dan bingung. Dia menggunakan cara ini untuk menghiburnya dan berkata kepadanya, "Saya tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Walaupun masalah telah berlalu beberapa bulan lalu, hatimu masih belum kembali. Kamu masih merasa sangat sedih. Kami tidak merasakan apapun saat ini. Tetapi saya tahu perasaanmu dan memahamimu, karena hatimu masih sangat panik, sehingga sekarang tekanan darahmu tinggi. Tetapi kamu tenang. Tekanan darahmu karena hatimu tidak tenang. Kamu tenangin hatimu. Sekarang kamu sudah aman, saat sekarang aman dan yang akan datang juga aman. Masa bahaya sudah berlalu. Sekarang kamu sudah aman. Seperti liontin ini mengatakan aman.
menggunakan kata ini untuk menenangkannya. Wanita tua ini yang wajahnya tidak memiliki ekspresi, yang matanya memiliki tatapan kosong, dengan perlahan membaik. Wanita tua ini dengan cepat menggenggam tangan dokter dan dengan perlahan merangkulnya. Dia merangkul dokter itu dan tersenyum. Sebuah senyuman muncul di wajahnya. Itu adalah situasi yang sangat menyentuh. Wanita itu belum meminum obat apapun, tetapi penyakitnya seakan-akan sudah disembuhkan. Sang penerjemah juga merasa tersentuh dan mengatakan cinta lebih efektif dibandingkan obat. Tidak peduli seterkenal apapun merek obatnya diproduksi, itu tidak dapat dibandingkan dengan cinta tulus dari orang. Para dokter tidak memiliki hubungan dengan siapapun di negara tersebut, tidak memiliki keluarga atau teman di sana. Tetapi dengan kekuatan cinta yang begitu lembut, mereka melakukan perjalanan jauh-jauh ke sana. Relawan dari beberapa negara datang bersamaan pergi ke Portugal. Beberapa negara datang bersama untuk menjadi relawan di sana. Ini adalah cara kelompok kecil ini dapat menenangkan semua orang yang mereka temui. Terdapat lebih dari 400 rumah tangga petani yang menerima bantuan langsung dari Seci. Relawan bergerak untuk membantu mereka. Ini berada di satu tempat. Singkat kata, demikianlah cinta kasih dari Sang Buddha sebenarnya punya hubungan apa dengan para makhluk ini? Tidak ada hubungan. Tetapi setelah menetapkan bahwa pada waktu ini, pada ruang itu dan orang-orang ini, orang yang menderita ini, kita harus pergi. Setelah melakukan penilaian terhadap situasi bencana kepada yang sangat membutuhkan, kita akan memberikan bantuan sedemikian rupa. Ini adalah bodhisattva. Insan Seci melakukan hal ini. Dari mana datangnya jalinan jodoh ini? Ini berasal dari sebersit niat cinta kasih. Sejak dari waktu yang sangat lama, Sang Buddha telah membuka dan menunjukkan dan kita menerimanya sedemikian rupa. Sekarang di tempat yang jauh ini, di negara yang berbeda, yang diterima relawan adalah sama, jiwa kebijaksanaan yang demikian. Namun, apa yang kita peroleh setelah sekian lama adalah kebenaran sejati dan prinsip kebenaran yang berkembang di dalam batin kita. Yang ini hanya secuil saja yang diajarkan Sang Buddha kepada kita adalah keseluruhan cinta kasih-Nya. Dan yang dapat kita terima adalah demikian, menyalurkan cinta kasih kita pada waktu ini di tempat yang sangat jauh, harus melalui transportasi udara, melalui perjalanan darat dengan mobil, dengan susah payah mencapai tempat, orang-orang menderita yang telah mengalami trauma, mengalami kehilangan rumah tempat tinggal, mengalami kehancuran tanah, dan menghabiskan banyak waktu. Ini demi untuk disesuaikan dengan kepentingan para makhluk, juga disesuaikan dengan apa yang telah dipupuk sejak lama, yaitu sebersit cinta kasih ini. Terus-menerus bersumbangsi tanpa dibatasi oleh jarak. Ini sungguh prinsip kebenaran yang sangat menakjubkan. Maka dibahas kembali cinta kasih dari Buddha Sakyamuni, kebijaksanaan dari Buddha Sakyamuni, disebut penerapan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Kewelas asihan, kebijaksanaan, kewelas asihan harus mampu dikumpulkan, merupakan 5 paramita yang sebelumnya dibahas. Lalu kebijaksanaan itu harus mengandalkan diri sendiri. Teori yang dikumpulkan dengan waktu yang sungguh-sungguh panjang yang diselesaikan baru mampu bertahan dengan 5 paramita yang dibahas di depan. Ini adalah umur begitu panjang. Maka kita perlu bersungguh hati. Kekuatan itu begitu besar. Panjangnya waktu menggunakan perumpamaan ini. Sebenarnya, jika kita mampu mengerti teori ini, adalah tidak ada batasannya. Dari dahulu, sekarang, dan masa depan. Umur kebijaksanaan jenis ini adalah waktu yang panjang. Maka ini adalah nirmana kaya, samboga kaya, dan dhamma kaya. Trikaya yang menjadi satu.
Ini terlebih dahulu perlu bersungguh-sungguh memahaminya. Sutra berikutnya mengatakan, sekiranya terdapat orang yang memiliki batin mendalam, murni, dan lurus hati, setelah banyak mendengar mampu menegakkan sepenuhnya dan mampu memahami perkataan Buddha sesuai maknanya. Orang-orang seperti ini tidak akan ragu berkenaan dengan ini. Sutra Teratai Bab 17, Perbedaan Jasa Kebajikan. Bagian naskah sutra ini sebelumnya sudah pernah dibahas. Batin mendalam, kita harus mengingatnya. Kita harus menghayatinya dengan batin mendalam. Prinsip kebenaran adalah demikian. Tadi kita membahas usia Sang Buddha dan memberi bantuan bencana internasional. Semua ini berhubungan dengan usia Sang Buddha. Ini semua disebut jiwa kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan kita harus menggunakannya dengan batin mendalam dan menghayatinya dengan batin mendalam. Jika kita ingin menghayati dengan batin mendalam, kita harus memiliki batin yang jernih dan murni. Batin yang lurus atau polos adalah benar. Lurus adalah tidak bengkok. Kita harus meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Buddha berkata kepada kita bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki, yaitu sifat hakiki Tathagata, adalah hakikat semua orang. Hanya saja kita datang dan pergi. Ini karena kegelapan batin dan kekotoran batin membuat kita terjerat dalam banyak sebab dan kondisi dan di luar kendali kita. Ini adalah manusia awam. Oleh karena itu, sekarang kita memiliki jodoh dapat mendengarkan Dharma. Kita harus setelah banyak mendengar, mampu menegakkan sepenuhnya. Harus terus mendengarkan. Kita harus menyerap segala dharma dan menegakkan segala kebajikan. Kita harus menegakkan, mampu memahami perkataan Buddha sesuai maknanya. Ini maksudnya kita harus terus-menerus memahaminya. Buddha bisa membabarkan bagian naskah ini. Makna apa yang terkandung di dalamnya? Jadi orang-orang seperti ini tidak akan ragu berkenaan dengan ini. Orang-orang ini adalah para bodhisattva. Saat Buddha membabarkan sutra, para bodhisattva di tempat itu, mereka semuanya tidak memiliki keraguan lagi. Batin mereka sudah mendalam dan tanpa adanya keraguan. Oleh karena itu, naskah sutra di bawah mengatakan lagi pula Ajita, semua orang seharusnya tahu bahwa Ajita adalah bodhisattva Maitreya. Sehingga Buddha memanggil Bodhisattva Maitreya dengan sangat akrab. Lagi pula Ajita, sekiranya ada orang yang mendengar sedemikian panjangnya usia Buddha dan memahami makna dari perkataan ini, jasa kebajikan yang diperoleh orang ini adalah tiada terbatas, serta mampu membangkitkan kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata. Sutra Teratai Bab 17, Perbedaan Jasa Kebajikan. Ini juga perlu kesungguhan hati kita untuk menghayatinya. Ajita, sekiranya semua orang mendengar sedemikian panjangnya usia Buddha dan memahami perkataan Buddha tentang makna panjangnya usia pada bagian tersebut, semua orang harus dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati memahami makna yang terkandung dari perkataan itu. Semua harus sangat bersungguh hati. Jadi mampu memahami makna perkataan Buddha dengan baik. Makna dari perkataan ini akan mengarah kemanakah? Semua orang harus sangat bersungguh hati menghayatinya. Memahaminya, mendengar perkataan hanya bisa dengan merasakan. Harus mengatakan sampai Anda bisa jelas dan paham. Ini sangatlah sulit. Pendengaran dari masing-masing orang terhadap makna perkataan adalah arah yang dimaksud. Kita harus benar-benar bersungguh hati menghayatinya. Jadi, makna perkataan ini, makna yang terkandung dalam perkataan itu, kita harus sangat bersungguh hati dan jelas arahnya. Lagi pula Ajita, sekiranya ada orang yang mendengar sedemikian panjangnya usia Buddha dan memahami makna dari perkataan ini,
mampu memahami makna perkataan Buddha dengan baik. Memahami makna dari perkataan ini artinya memahami makna yang terkandung dalam perkataan tentang panjang usia Tathagata. Jadi, memahami makna dari perkataan ini artinya adalah memahami makna yang terkandung dalam perkataan tentang panjang usia Tathagata. Bukan hanya katakan bab panjang usia Tathagata. Bukan 80 adalah seberapa panjangnya usia Buddha. Tidak sederhana itu. Sekadar menjelaskan angka-angkanya atau hanya menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya. Namun kita harus menghayati apa yang dikatakan Buddha tentang panjang usia. Sekiranya kita ingin lebih jelas lagi, seharusnya adalah tubuh perubahan. Tubuh perubahan adalah sesuai dengan akar kapasitas dan jalinan jodoh datang ke dunia manusia. Buddha lahir ke dunia ini dan menampakkan panjang usia duniawi. Usianya adalah 80. Sekarang ini sudah sangat jelas. Kita semua dengan sederhana memahaminya. Tubuh perubahan, nirmanakaya dari Buddha lahir ke dunia ini dan menampakkan panjang usia duniawi sampai 80 tahun. Tubuh balasan, sambogakaya, adalah pada saat jasa kebajikan dalam pemupukan berkah dan kebijaksanaan telah sempurna sebagai tubuh yang ditampakkan untuk dinikmati sendiri. Tubuh dengan realisasi kebahagiaan, dharma secara internal, juga merupakan tubuh untuk mencapai buah kebudaan. Dan tubuh balasan para Buddha, semua Buddha adalah demikian. Lahir di dunia, kemudian demi untuk mencari kebenaran sejati, mereka mesti harus meninggalkan kehidupan berkeluarga atau monastik. Tidak bermonastik, maka tidak bisa mencapai kebudaan. Jadi, mesti harus meninggalkan keduniawian. Jalinan jodoh telah masak. Meski meninggalkan keduniawian, jadi sama, harus meninggalkan keduniawian baru bisa memupuk berkah dan kebijaksanaan. Jasa kebajikan telah sempurna, karena dalam kehidupan berkeluarga, ada anggota keluarga yang melibatkannya atau menariknya. Meninggalkan keluarga dengan sebuah sebab murni, meninggalkan keluarga dan memutuskan tali kasih duniawi. Dengan sepenuh hati bergabung, maka itu merupakan jasa kebajikan dalam pemupukan berkah dan kebijaksanaan telah sempurna. Bukan dalam satu kehidupan dan satu kelahiran bermonastik sudah bisa mencapai kebudaan. Bukan, hanya saja di paling akhir itu seperti Buddha Sakya, beliau meninggalkan surga Tusita, masuk ke dalam istana kerajaan, menampakkan kelahirannya. Setelah dewasa, proses perjalanannya ada 80 tahun. Terus hingga mencapai kebudaan, membabarkan dharma, memasuki parinirwana. Ada 8 tahapan kehidupan. Dalam waktu ini, beliau mencapai kebudaan sendiri, melalui menciptakan berkah bagi kerumunan. Jasa kebajikan ini menerapkan keulas asihan dan kebijaksanaan. Cinta kasih yang ulas asih ditunjukkan di dalam kerumunan orang banyak. Prinsip kebenaran yang disadari Sang Buddha dengan langit dan bumi berpadu menjadi satu. Kebijaksanaan ini juga telah berpadu sempurna. Jadi, jasa kebajikan ini telah sempurna. Inilah tubuh balasan. Ini disebut buah kebajikan. Ini berasal dari kelahiran dan kematian yang tidak terhitung jumlahnya. Hasil akibatnya terkumpul dalam kehidupan ini, menunjukkan telah mencapai kebudaan, sehingga disebut tubuh balasan. Ini mentransformasikan tubuhnya untuk datang ke dunia, melatih diri untuk menyelesaikan atau menyempurnakan dunia dalam batinnya. Sebagai tubuh yang ditampakkan untuk dinikmati sendiri, tubuh dengan realisasi kebahagiaan dharma secara internal.
Kondisi batin Buddha memiliki dunia kondisi batin Buddha. Walaupun beliau berada di tengah kerumunan orang banyak, namun Buddha memiliki kondisi batin sendiri. Setiap orang dari kita memiliki kondisi batin masing-masing. Walaupun kita berada di tengah kerumunan orang banyak, namun kita masing-masing memiliki kondisi batin sendiri. Kalian memiliki kondisi batin kalian sendiri, saya memiliki kondisi batin saya sendiri. Buddha memiliki kondisi batin Buddha sendiri. Oleh karena itu, kondisi batin Buddha adalah realisasi kebahagiaan Dharma secara internal. Beliau bersukacita, batin beliau seperti berada di alam semesta atau kosong, bersatu dengan langit dan bumi atau alam semesta. Tentu saja beliau berbahagia dalam Dharma. Oleh karena itu, juga merupakan tubuh untuk mencapai buah kebudaan. Ini merupakan tubuh untuk mencapai buah kebudaan. Tubuh untuk mencapai kebudaan, tentu saja beliau sudah melengkapi atau memahami Dharma sepenuhnya, membabarkan Dharma kepada kita semua, dan membagikannya kepada kita. Tubuh balasan ini tidak dapat dibagikan kepada kita. Kamu adalah kamu. Saya adalah saya. Saya sendiri, perasaan saya, apa yang saya rasakan, saya dapat membagikannya kepada semua orang. Apabila kamu dapat memahaminya, maka kamu akan menerimanya. Inilah tubuh Dharma. Sehingga panjang usia adalah tubuh Dharma. Beliau membagikan kebijaksanaan beliau kepada semua orang. Sehingga semua orang dapat memiliki kebijaksanaan ini. Sekarang disebut sebagai pembuka jejak untuk menunjukkan pokok, dimulai dari tubuh perubahan Nirmanakaya yang menampakkan 8 fase menuju kebudayaan di dunia ini. Selanjutnya menampakkan tubuh hakiki yang telah benar-benar diperoleh sejak lama, sehingga sekarang disebut sebagai membuka jejak untuk menunjukkan pokok. Sekarang bagian yang sedang kita bahas, semuanya menunjukkan pokok. Jejak sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya dimulai dari bab panjang usia Tathagata, semuanya ada di dalam bagian pokok. Membuka pengetahuan dan pandangan Buddha, dengan pengetahuan dan pandangan yang tercerahkan, membuat kita para makhluk memasuki pengetahuan dan kebijaksanaan Buddha, sehingga kita harus dengan sungguh hati menyerapnya. Ini dikatakan membuka jejak untuk menunjukkan pokok. Membuka jejak di dunia saha, Buddha juga telah berusia, juga telah membagikan apa yang dia alami di masa lampau kepada semua makhluk. Dimulai dari menampakkan 8 fase menuju kebudayaan sepanjang hidup beliau memiliki 8 fase menuju kebudayaan. Yang paling terakhir adalah tua. Waktunya memasuki parinirwana. Setelah parinirwana, fase ini masih tampak di dunia. Sehingga tubuh perubahan yang menampakkan demikian semua ini turun ke bawah, terlahir di dunia ini, dilahirkan di tempat seperti ini, juga tua di tempat yang sama, juga akan meninggal di tempat ini. Tubuh perubahan yaitu tubuh fisik kita. Selanjutnya, menampakkan tubuh hakiki yang telah benar-benar diperoleh sejak lama. Mencapai kebudayaan, semua ini diperoleh dari pelatihan diri yang panjang, hingga akhirnya menyatu dengan langit dan bumi, mencapai kebudayaan. Ini proses pencapaian Buddha. Orang-orang yang menjalankan praktik bodhisattva, bila ingin melatih jalan yang tiada tara dan paling sejati menuju pencerahan sempurna, hendaknya menjaga karma ucapan, tetap jujur tanpa kepalsuan, menjauhkan diri dari dusta, omong kosong, kata-kata kasar, atau berlidah dua. Inilah mengeluarkan ucapan paling tulus dan dapat memahami makna dari perkataan. Jadi, kita yang sedang menjalani jalan bodhisattva adalah para praktisi. Bila ingin melatih jalan yang tiada tara dan paling sejati menuju pencerahan sempurna, di jalan ini hendaknya menjaga karma ucapan. Bagaimana kita melakukan praktek ini?
Kembali ke 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ada karma ucapan, tubuh, dan pikiran. Kita harus mempraktekkan semuanya. Jadi kita juga mempraktekkan karma ucapan. Karma ucapan kita tetap jujur tanpa kepalsuan. Kita harus menggunakan pikiran yang tulus untuk mempraktikkan karma ucapan. Dusta, omong kosong, kata-kata kasar dan berlidah dua, dan lain-lain, ini semua adalah karma buruk. Jadi kita harus menjauhi mereka. Pada saat ini, kita semua mengerti bagaimana Sang Buddha melakukan praktek spiritual. Sekarang giliran kita untuk melakukan praktek spiritual. Kita harus berjalan di jalan Bodhisattva. Ketika kita berada di masyarakat, pertama-tama kita harus mempraktekkan karma ucapan. Jika kita terlibat dalam kebohongan, sanjungan, gosip, ucapan kasar, dan lain-lain, kita harus melenyapkannya. Inilah mengeluarkan ucapan paling tulus dan dapat memahami makna dari perkataan. Semua kata-kata yang diucapkan Sang Buddha, kata-kata itu sama sekali jauh dari karma jahat. Tidak ada kata-kata kasar. Semua yang diucapkan Sang Buddha adalah jujur. Para praktisi jalan Bodhisattva harus mempercayai hal ini dan memiliki keyakinan serta pemahaman untuk menyadarinya. Jadi, jasa kebajikan yang diperoleh orang ini adalah tiada berbatas, serta mampu membangkitkan kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata. Jasa dari mengubah diri sendiri adalah mendalam, serta memberikan manfaat tidak terhingga bagi orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam sutra tentang pengetahuan dan pandangan Buddha, jika dapat membangkitkan keyakinan dan pemahaman yang mendalam, serta menegakkan dan menjalankannya secara nyata, tentu akan dapat membangkitkan kebijaksanaan tiada tara. Jika kita semua bisa memiliki iman dan pengertian, pahala dan kebajikan yang kita peroleh tidak terbatas. Setiap orang harus memiliki keyakinan dan pengertian. Kita harus mempunyai keyakinan dan pemahaman, serta percaya pada semua ajaran Buddha. Kita harus percaya kepada mereka. Ketika berbicara tentang kata-kata yang diucapkan oleh Sang Buddha, makna dan arahnya, kita harus sangat tepat. Jika arah kita tidak akurat dan dalam makna perkataan, jika kita tidak dapat memahaminya dengan baik, jika kita tidak akurat, sedikit penyimpanan akan membawa kita keluar jalur. Jika menyangkut makna perkataan, kita harus memahami secara akurat. Arti kata-kata Sang Buddha adalah hal yang harus kita pahami dengan penuh kesadaran. Kita harus akurat dalam memahami arah kata-kata Sang Buddha. Kita harus dengan penuh perhatian berusaha memahami diskusi tentang iman dan pemahaman ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu semua orang menaruh perhatian besar pada iman dan pemahaman. Kita harus sangat memperhatikan hal ini. Jadi, jasa dari mengubah diri sendiri adalah mendalam. Kita harus sangat bersungguh hati dalam mengubah diri sendiri. Dalam datang ke dunia ini untuk mengubah manusia. Dedikasi dan upaya Sang Buddha memakan waktu lama. Beliau bekerja sangat keras. Pada saat yang sama, serta memberikan manfaat tidak terhingga bagi orang lain. Saat beliau berulang kali kembali, kita sedang menjalani jalan Bodhisattva. Mereka yang membentuk aspirasi mengikuti seperti ini. Tetapi Sang Buddha telah mencapai hasil. Kita masih menabur benih dan penyebabnya. Sekarang kita mulai menabur benih yang menciptakan penyebab pencapaian kebudaan. Jadi kita harus bekerja lebih keras lagi. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam sutra tentang pengetahuan dan pandangan Buddha, pemahaman dan pandangan Sang Buddha, perspektifnya adalah demi makhluk hidup di dunia ini. Pemahaman dan pandangan Sang Buddha, jika dapat membangkitkan keyakinan dan pemahaman yang mendalam, serta menegakkan dan menjalankannya secara nyata, kita harus belajar menapaki jalan Bodhisattva. Kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman. Untuk memahami makna sabda Sang Buddha,
Kita harus mengetahui apa yang dikatakan Sang Buddha dan arahan yang ditunjukkannya. Jadi, menjalankannya secara nyata tentu akan dapat membangkitkan kebijaksanaan tiada tara. Kita harus memiliki keyakinan seperti ini dalam diri kita sendiri. Kebijaksanaan tiada tara itulah jalan Bodhi yang besar, lurus, dan tiada tara. Membangkitkan artinya dapat membangkitkan tekad pembinaan diri, memunculkan kekuatan dari akar upaya bersemangat, wiryendriya, dan kemampuan untuk membabarkan dharma. Mampu membangkitkan kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata dengan jasa kebajikan yang tiada berbatas, sehingga kebijaksanaan tiada tara. Yang paling kita harapkan adalah setara dengan Buddha, bisa mendapatkan kebijaksanaan tiada tara, pencerahan sempurna yang tiada tara, sehingga adalah jalan Bodhi yang besar, lurus, dan tiada tara. Ini harus dapat membangkitkan tekad pembinaan diri, memunculkan kekuatan dari akar upaya bersemangat. Kita telah membangkitkan tekad pembinaan diri kita. Dari pembinaan diri kemudian mendapatkan kekuatan kita untuk giat bersemangat. Kalau pembinaan diri kita belum terbangkitkan, kita tidak ada tenaga. Harus ada akar, harus ada kekuatan dari akar. Kemampuan untuk membabarkan dharma, mampu membangkitkan kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata. Kita mendengar, setelah mendengar memahaminya, setelah paham kita memberitahukan lagi pada orang lain. Seperti demikian, mendapatkan dengan jasa kebajikan yang tiada berbatas. Sehingga kita harus bersungguh hati, mendengar dharma harus mendengar dengan sungguh hati dan serius. Jangan mendengar demi menyenangkan orang. Bukan diserap dalam jiwa kehidupan kita, menyempurnakan jiwa kebijaksanaan kita. Beginilah mendengar dhamma, sehingga semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.